Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan setiap amal soleh bisa menjadi awal mengundang pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mudah-mudahan kita hadir di tempat ini menjadi wasilah bagaimana Allah memberikan kekuasaannya, dayanya, sehingga kita terjaga dari keburukan-keburukan yang ada dan dimudahkan dalam kehidupan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa salam kita sampaikan, kita panjatkan kepada kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu Bapak Ibu sekalian, perintahnya bukan hanya sekedar diperintah, tetapi dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau kita lihat dari ayat ini, sesungguhnya Allah, malaikat, kemudian mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan sholat tidak dicontohkan, tetapi salawat Allah yang pertama kali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada seorang yang salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan balas dengan 10 kali salawat untuk kita. Apa salawat untuk kita? Allah limpahkan sayangnya, Allah berikan ampunannya. Maka bagi orang-orang yang senantiasa sering bersalawat, dia akan lebih mudah merasakan kasih dan sayangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para guru-guru kita sering mengajarkan kayak gini Bapak Ibu sekalian. Katanya untuk mencintai Allah itu mudah. Kenapa? Karena Allah ini memiliki sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu di tempat ini ada orang yang memiliki sifat yang sempurna, orang ini kaya raya, orang ini saleh, dia ini dermawan, orangnya lembut, setiap kali ada yang minta dia bantu. Kita kalau ada orang sebagian, Bapak dan Ibu hayang aku kumaha, hayang ngajauhan, hayang ngacaketan, hayang teh pasti ngacaketan. Kemari boleh katakan orang ini yang membuat kita takjub dan bahagia. Namun memang ternyata, nah kalau kita simulasikan, kita contohkan, tadi ada orang demikian, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memang karena kita mungkin karena kekurangan ilmu mengenal Allah, betapa sempurnanya Allah, yang akhirnya kita untuk mendekat begitu berat, begitu susah. Maka salah satu yang harus kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan datang ke majelis ilmu. Karena di majelis ilmu ini Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, datangilah taman-taman surga. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah itu taman-taman surga? Maka Rasulullah mengatakan, taman-taman surga itu adalah adalah sebuah tempat di mana tempat itu disebutkan nama-nama Allah dan diajarkan namanya ilmu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin merasakan surga sebelum mendapatkan surga yang hakiki nanti di akhirat, maka itu ada di majelis ilmu. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan bagi orang yang hadir di majelis ilmu, mereka akan senantiasa mendapatkan yang namanya doa-doa dari para malaikat. Jadi malaikatnya Bapak Ibu tiap dinten teh bergentayangan, teh asasian asa juri gitu ya, sama bergentayangan teh berkeliaran. Pami ulama ya eta berkeliaran milarian tempat lentrepna, lentrep teh kasar tidak negara hingga. Nah ternyata salah satu tempat yang membuat malaikat lentrepnya eta majelis ilmu. Dan apa yang dilakukan oleh malaikat ini? Malaikat ini berdoakan, siapapun yang hadir di majelis ilmu ini, ya Allah ampuni mereka, ya Allah sayangi
mereka